Saksikan apa kabar Indonesia siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah yang akan memberikan informasi menarik dan juga penting khusus untuk Anda. Gondang dia ke Cikini. Cakep. Ada berita apa hari ini? Wah, ini kita ada berita dari laut, dari udara, dari darat, dari semuanya. Dari udara ada informasi apa sih, Mbak? Nah, jadi nanti kita akan kedatangan ya dari Garuda Indonesia. Kita akan membahas mengenai pelaksanaan Haji 2026. Oh, wow. Pesawatnya datang sini? Bukan ya? dong. Ini yang datang sini adalah direkturnya, Shen. Oh, wow. Mantap sekali. Tapi sebelum kita membahas apa yang ada di udara, kita akan membahas lebih dahulu apa yang ada di darat nih, pemirsa, di mana seorang pria di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini menikam penagih utang narkoba sebesar Rp350.000 hingga akhirnya tewas. Sebelum penikaman terjadi percekcokan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Percekcokan memanas hingga keduanya berkelahi. Pelaku penusukan berinisial RM yang menusuk RZ menggunakan badik. Peristiwa bermula saat RZ menagih hutang pembelian sabu-sabu sebesar Rp350.000, namun RM tak mau melunasi utangnya ke RZ yang juga merupakan pelaku kejahatan narkoba. Usai menusuk RZ yang kemudian tewas di rumah sakit, RM kabur selama 5 hari. Ia kemudian ditangkap polisi di Desa Telaga. RM diancam hukuman penjara 10 tahun. Karena kita sudah kumpul Pemirsa, Bandung masih belum lepas dari suasana mencekam kejahatan kriminal jalanan. Beberapa hari lalu viral sebuah Pajero hitam yang disebut ugal-ugalan di Jalan Pasteur dan dituding telah melakukan tabrak lari. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Pajero tersebut adalah korban dari kejahatan jalanan. Sebuah Pajero hitam ugal-ugalan melintasi Jalan Pasteur Bandung yang saat itu ramai dengan pengguna jalan pada Jumat malam lalu. Di belakangnya terdapat sejumlah sepeda motor yang mengejarnya hingga ke Dago. Kabar yang beredar saat itu, Pajero baru saja melakukan tabrak lari. Kasus ini langsung menarik perhatian polisi yang memeriksa pengemudi Pajero pada Senin malam. Polisi membuat kesimpulan bahwa insiden bermula saat Pajero yang dikemudikan AMR terhalang sekelompok pengendara motor di kawasan Gedung Sate. Karena terhalang, AMR menyalakan lampu dim dan membunyikan klakson agar diberi jalan. Namun gerombolan pengemudi sepeda motor tetap menghalangi hingga akhirnya terjadi senggolan antara mobil Pajero dengan salah satu sepeda motor. Seketika pengendara sepeda motor itu berteriak kencang menuduh telah terjadi tabrak lari. Kejar-kejaran pun seketika terjadi. Jadi yang bersangkutan itu bukan sebagai tabrak lari, kami tegaskan. Jadi untuk sementara yang kami dapat keterangan, ini dianya akan menyusul, kendaraan akan menyusul ditutupi oleh gerombolan bermotor. Ya, kurang lebih di sekitaran Gedung Sate jam setengah 11 malam, karena beliaunya ini yang bersangkutan bawa mobil dihalangi, sudah memberi dim, memberi klakson, masih tetap dihalangi oleh yang diduga sementara berandalan bermotor atau geng motor. Akhirnya ada sentuhan motor dan mobil. Nah, hingga saat itu berawal dari sentuhan mobil itu diteriaki oleh berandalan motor tersebut, tabrak lari. Yang pertama memang si gerombolan bermotor itu memecahkan spion sampai copot dan kejar-kejaran cukup panjang. Kemarin kami cukup olah TKP ada 8 tempat titik kejadian dan sampai akhirnya itu di daerah Dago di Tabur, pos Tabur itu dipecahkan kacanya oleh 2 orang bermotor. Jadi memang disampaikan tidak betul tabrak lari, yang ada untuk mobil ini memang korban. Polisi juga mendapatkan sejumlah keterangan saksi yang menguatkan bahwa tidak benar terjadi tabrak lari. Selain keterangan saksi, polisi juga mendapatkan sejumlah barang bukti yang menguatkan hal tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, aksi curanmor di sebuah rumah kos daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam CCTV.
Pelaku sempat membobol 4 dari 7 sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah kos. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat pelaku curanmor diduga seorang diri beraksi menyasar sejumlah sepeda motor yang terparkir di depan halaman sebuah rumah kos di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading. Kondisi lingkungan yang sepi membuat pelaku dengan leluasa berupaya membobol 4 dari 7 sepeda motor sebelum akhirnya berhasil membawa kabur 1 sepeda motor. Kini kasus ditangani Polsek Kelapa Gading. Pemirsa, sudah hampir sepekan pelaku pembunuhan satpam yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta belum juga terungkap. Polisi telah melakukan beberapa kali olah TKP, namun penyelidikan terkendala lantaran minimnya saksi dan kamera CCTV di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan satpam di area Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol pada Jumat lalu belum juga terungkap. Hingga saat ini polisi telah memeriksa lebih dari 15 orang saksi yang terdiri dari keluarga dan rekan korban. Polisi juga telah melakukan beberapa kali olah TKP dan memeriksa CCTV di wilayah sekitar lokasi. Berbagai hipotesa juga telah dianalisa untuk mengetahui motif pelaku pembunuhan, mulai dari keterlibatan geng motor, masalah dendam pribadi, hingga permasalahan keuangan korban atau utang piutang. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka maupun menangkap pelakunya. Baik, untuk hari ini kami mohon dukungannya dari masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Hari ini kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di lapangan, dan kami juga melakukan olah TKP ulang terkait dengan CCTV yang sudah kami backup datanya. Kemudian untuk keluarga korban juga kami sudah minta keterangan dari awal. Untuk saat ini sudah mengantongi atau mengerucut kemana sih? Siap sementara kami belum bisa pastikan ya terkait masalah itu. Tapi udah mengantongi identitas. Ya, nanti kami kalau sudah ada kami akan kasih tahu. Adapun terkait hasil otopsi korban tidak diperbolehkan diungkap ke publik karena kewenangan tim forensik. Penyelidikan terkendala dengan minimnya kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian, serta minimnya saksi lantaran kejadian diperkirakan terjadi pada dini hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang perempuan yang membawa balita dengan mengendarai sepeda motor tertabrak truk di jalan raya di Sampang, Madura, Jawa Timur. Akibatnya sang perempuan tewas sementara balita yang dibawanya mengalami luka parah. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan seorang perempuan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang pada Selasa sore. Peristiwa bermula saat korban berkendara sepeda motor mencoba mendahului truk ekspedisi, namun bodi truk menyenggol motor korban, membuat sepeda motor korban oleng. Sementara dari arah berlawanan, drum truk yang tak sempat menghindar menabrak motor korban. Akibatnya perempuan yang kemudian tewas setelah dibawa ke puskesmas terdekat, sementara sang balita mengalami luka parah langsung dirujuk ke rumah sakit Kabupaten Sampang. Dari kejadian ini, 3 kendaraan sepeda motor, truk ekspedisi, dan dump truck beserta pengemudinya dibawa ke kantor unit Laka Lantas Polres Sampang untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Pemirsa, kebakaran hutan melanda sejumlah lokasi di Indonesia di tengah musim kemarau. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kota di tanah air kian tak terkendali. Lonjakan titik api memicu kabut asap pekat hingga memaksa sejumlah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat karhutlah. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Gunung Batu, kawasan Dusun Pananjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin siang. Lahan seluas 3 hektar ludes terbakar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas gabungan. Lahan yang terbakar merupakan area seluas kurang lebih 3 hektar. Upaya pemadaman pun dilakukan oleh tim gabungan. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini meski berada di dekat dari permukiman warga, namun warga sekitar tidak terdampak langsung akibat dari kebakaran lahan.
Kebakaran lahan dan hutan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus bertambah hingga mencapai 200 hektar. Salah satu wilayah di Sampit yang cukup parah mengalami karhutlah adalah Desa Eka Bahuruwi, Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Di tempat ini karhutlah sudah berlangsung selama 3 pekan dan hingga sekarang masih belum teratasi. Hingga hari ini luas total lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang terbakar diperkirakan sudah mencapai 200 hektar lebih. Dampak kebakaran banyak warga yang sudah mulai terpapar kabut asap. Bahkan warga yang menderita penyakit ISPA sudah lebih dari 15.000 orang. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kian tak terkendali. Salah satunya di Kameloh Baru, di mana puluhan hektar lahan di kawasan terbakar dan terus meluas hingga sulit dikendalikan. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api termasuk menjangkau lapisan gambut yang terbakar dan menyekat agar api tidak semakin meluas. Upaya pemadaman juga dilakukan melalui udara dengan mengerahkan helikopter waterbombing dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi lahan gambut yang sangat kering membuat api sulit dipadamkan dan mulai kembali menyala. Secara total di Kota Palangkaraya telah terjadi 120 titik kejadian kebakaran hutan dengan lahan seluas 54 hektar. Dari Kabupaten Sumedang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lain pemirsa, di mana sebuah pabrik pembuatan obat di Jalan Raya Kebayoran Lama, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terbakar Selasa malam. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan pemukiman warga dan pasar membuat warga panik berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan obat di Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Lokasi kebakaran yang berada di belakang deretan toko serta berdekatan dengan pemukiman dan pasar membuat warga panik. Sejumlah warga berlari menjauh dari lokasi karena khawatir api merambat ke bangunan di sekitarnya. Belasan unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Gudang engineering habis semua. Tinggal mademin gudang. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang berjibaku memadamkan api yang membakar limbah karet di sebuah lahan kosong di Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Api diduga dari warga yang sembarang membakar sampah di dekat bekas lapak limbah hingga mengakibatkan kebakaran. Akibatnya warga mengalami sesak nafas dampak dari asap tebal, terlebih kebakaran dekat dengan pemukiman warga. Sebuah gudang mebel dan gudang rongsok yang berada di Jalan Cikares, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ludes dilahap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh gudang bangunan. Tidak ada korban jiwa, namun 1 unit mobil kolbak dan 2 unit motor juga ikut terbakar. Diduga akibat korsleting listrik, 3 ruang kelas SDN 01 Batanghari, Kecamatan Rawapitu, Lampung, ludes terbakar. Tiupan angin kencang membuat api dari salah satu ruangan dengan cepat merambat ke area lain. Kebakaran melahap 3 ruangan kelas yang merupakan ruang kelas, ruang perpustakaan, dan kantor, ludes terbakar. Warga setempat berusaha melakukan pemadaman secara manual, namun karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api cepat merambat ke area lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Bandar Lampung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Serang, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 3 bulan, 4 pelaut asal Indonesia yang menjadi korban pembajakan oleh kelompok perompak di perairan Somalia masih belum berhasil dibebaskan. Sebuah rekaman video yang diterima pihak keluarga memperlihatkan kondisi para awak kapal Honor 25 yang disandra perompak Somalia. Di ras gelda kapal, para sandera duduk terkepung oleh perompak yang memegang senjata api. Kapten kapal Azari Samadikun asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyampaikan keluhan dan sikap perusahaan yang tidak peduli dengan kondisi para kru kapal yang kini mulai kekurangan makanan dan air bersih.
pihak perusahaan menyerahkan semua. Anggota Komisi 1 DPR RI, Daeng Ical, mengatakan negosiasi penyelamatan menghadapi sejumlah hambatan. Mulai dari sulitnya menemukan pihak yang dapat diajak bernegosiasi, lokasi penyanderaan yang terus berpindah-pindah, hingga nilai uang tebusan yang terus melonjak hingga 10 juta dolar Amerika. Namun jumlah besaran uang tebusan masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Hidup kami di sini sangat-sangat sulit. Hampir tiap hari kami mendengar tembakan dan belum ada negosiasi. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, di mana puluhan rumah warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi, porak-poranda diterjang angin puting beliung. Ini merupakan rekaman saat-saat angin puting beliung memporak-porandakan bangunan rumah warga di Desa Tutung Bungkuk, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi. Bencana angin kencang yang terjadi selama 20 menit ini mengakibatkan atap rumah berterbangan ke udara dan mengakibatkan puluhan bangunan dan satu unit sekolah mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi saat wilayah tersebut diselimuti cuaca gelap dan hujan ringan, dan tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan seketika atap rumah warga berterbangan ke udara hingga membuat warga panik. Viral di media sosial, seorang pengemudi ojek online warga Kota Bandung, Jawa Barat dikabarkan hilang setelah mengantarkan pesanan makanan. Hingga memasuki hari keempat, Diki belum kembali ke rumah dan keberadaannya masih belum diketahui. Seorang pengemudi ojek online, Diki Akbari, dilaporkan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli 2026. Pria berusia 23 tahun itu berangkat dari rumah sekitar pukul 9 malam untuk mengambil dan mengantarkan pesanan makanan ke wilayah Cihaur Gelis, Kota Bandung. Menurut sang istri, setelah menyelesaikan pesanan pertama, Diki masih menerima pesanan lain menuju kawasan Saparua dan Dago. Sebelum kontak terputus, Diki mengaku baterai telepon genggamnya hampir habis. Sejak saat itu, keberadaan Diki tidak diketahui. Pihak keluarga telah berupaya menghubungi rekan-rekan sesama pengemudi, kerabat, hingga melapor ke pihak kepolisian. Arni juga menegaskan sebelum kejadian tidak ada masalah maupun percekcokan dalam rumah tangga mereka. Terakhir bilang mau pulang cuman baterai lobet. Saya bilang hati-hati di jalan, dikirain saya pulang. Sampai chatan terakhir jam 11 malam sudah tidak ada kabar, tidak aktif lagi HP-nya. Diketahui Diki baru 2 minggu menjadi pengemudi ojek online setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Demi menafkahi istri dan 4 orang anaknya, ia memutuskan menjadi mitra ojek online dan menggunakan 3 aplikasi sekaligus agar bisa mendapatkan lebih banyak pesanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam operasi ini, Bupati Pemalang Anom Widiantoro diamankan lembaga anti rasuah tersebut. Rabu dini hari, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Tim KPK juga menyegel 2 rumah di perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Salah satu rumah diketahui merupakan kediaman pria berinisial O yang disebut sebagai kontraktor sekaligus kerabat Bupati Pemalang. Hingga kini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Dan pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Syahda Yustiza untuk memperbaharui informasi mengenai penangkapan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Syahda, apakah sudah ada keterangan dari KPK dan bagaimana situasi terkini di sana? Baik, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa lagi-lagi KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan yang mana ini dilakukan terhadap Bupati Pemalang yakni Anom Widiantoro. Adapun juga dalam kasus ini KPK tidak hanya berupaya untuk mengamankan seorang bupati, tetapi juga kita ketahui ada sebanyak puluhan pihak lainnya yang diduga terlibat langsung dalam pusaran kasus korupsi yang memang sedang diselidiki lebih lanjut oleh KPK. Kronologi operasi tangkap tangan ini sejatinya memang sudah dilakukan dari hari Selasa tepatnya tanggal 28 Juli 2026 ketika pada saat itu KPK melakukan operasi tangkap tangan secara simultan di 3 wilayah, yakni di wilayah Pemalang, Jakarta, dan juga Purworejo. Dan memang dari kasus ini juga ada sebanyak kurang lebih 21 orang yang berupaya diamankan oleh pihak KPK, di mana rinciannya yakni ada 5 orang yang memang diamankan di Jakarta, lalu 1 orang diamankan di Purworejo, dan sementara 15 lainnya diamankan di wilayah atau dari wilayah Kabupaten Pemalang. Dan memang untuk seluruh pihak yang diamankan ini terdapat 12 pihak yang memang rencananya akan dilakukan pemeriksaan intensif pada hari ini rencananya di KPK, dengan rincian bahwasannya 5 orang sudah ada di KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan 7 orang lagi nantinya akan datang secara berkala, yakni dengan rincian ada 6 dari Pemalang dan 1 dari Purworejo yang memang dijadwalkan untuk tiba pada hari ini di siang hari hingga sore hari ini untuk nantinya menjalankan pemeriksaan intensif. Adapun Shena, Rehana, serta pemirsa, sejumlah barang bukti yang memang dibeberkan oleh KPK terkait dengan kasus ini ada sebanyak lebih dari 2 miliar rupiah yang memang disita oleh KPK, serta beberapa barang bukti lainnya yang belum dirincikan lebih lanjut karena masih dalam tahap atau proses pendalaman. Namun hingga kini KPK juga belum memberikan keterangan lebih jelas lagi apakah kemudian barang bukti yang diambil ini berkaitan dengan fee suap ataupun proyek ataupun bentuk pemerasan ataupun berbagai bentuk kombinasi dari tindak korupsi yang memang masih dalam proses pendalaman. Selain itu kita berbicara lagi soal 2 poros utama dugaan perkara. Pihak KPK sendiri membeberkan bahwasannya untuk dugaan utama perkara korupsi ini, yang pertama ini dugaan korupsi proyek pemerintah daerah yang memang bisa jadi ini berkaitan dengan fee proyek, kemudian juga pengaturan barang dan jasa, adapun juga penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ini kemungkinan yang pertama. Adapun juga kemungkinan dugaan utama yang kedua ini adalah soal jual beli jabatan, di mana memang penyidik sendiri ini menemukan adanya indikasi adanya mutasi, promosi ataupun penempatan aparatur sipil ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Sehingga kalau kami melihat dari 2 poros dugaan utama ini, lagi-lagi bukan hanya soal pelanggaran terhadap anggaran negara, tetapi juga adanya pelanggaran terhadap integrasi birokrasi di sini. Selain itu, kalau bisa kami update juga posisi hukum atau status dari Bupati Pemalang sendiri, untuk statusnya saat ini masih diumumkan sebagai pihak yang diamankan, karena tentunya KPK sendiri membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian merumuskan status terbaru dari para pihak-pihak yang diamankan saat ini. Sementara update demikian. Ada 2 poros dugaan utama. Terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, tendangan kungfu di Piala Suratin U17 viral di media sosial dan menuai kemarahan warganet. Kabar selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, viral pengeroyokan yang terjadi di Desa Baho Makmur, Kecamatan Hodopi, Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan seorang pria yang dituding mencuri sepeda motor. Aksi main hakim sendiri tersebut terekam kamera handphone milik warga hingga CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tampak dari video terlihat pelaku terpojok di area kasir minimarket. Sejumlah warga tampak mengepung terduga pelaku hingga tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Setelah dikepung, tak berselang lama pria tersebut digelandang keluar dari dalam minimarket, kemudian terduga pelaku digeledah dan sempat pelaku memberikan penjelasan namun tidak diindahkan. Akibatnya, terduga pelaku dikeroyok dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Personil Polsek Bohodopi
yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku ke klinik PT IMIP untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawa pelaku tidak tertolong lagi. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kejadian pengeroyokan tersebut. Yang pertama kita sudah mendatangi TKP, olah TKP, menerima laporan, dan membuat laporan polisi. Kemudian dari olah TKP kita mengamankan rekam CCTV, kemudian mencari barang bukti, kemudian selama ini kita sudah memeriksa 7 saksi. Dari keterangan saksi kita sudah mendapatkan calon-calon tersangka. Pemirsa, warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dibuat heboh setelah videotron milik pemerintah Kabupaten Melawi diduga menayangkan konten video bermuatan pornografi. Tayangan tersebut muncul secara terbuka di Bundaran Nagapinoh pada Senin siang lalu. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Melawi langsung menghentikan penayangan dan mengamankan akses pengelolaan videotron. Ada indikasi tayangan dalam videotron tersebut diakses secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemkab Melawi menyampaikan permohonan maaf dan telah melakukan penelusuran serta investigasi lebih lanjut. Pemirsa, tendangan di pertandingan sepak bola Piala Suratin U17 zona Jawa Tengah viral. Bukan gara-gara tendangan bola, melainkan baku tendang antar pemain. Sayang sekali, aksi tidak sportif ditunjukkan pemain muda di ajang Piala Suratin U17 zona Jawa Tengah yang berlangsung di Pati. Kejadian ini saat pertandingan antara Safin Pati versus BJL 2000. Wasit langsung menghentikan laga dan memberikan kartu merah pada pemain yang melayangkan tendangan ke pemain lawan. Ketegangan pun memanas, namun berhasil dilerai. Pertandingan tetap dilanjutkan dengan hasil imbang. Sementara itu pemain yang jadi korban tendangan keras bernama Rama Jangkar dan tangannya patah tulang. Akibat lukanya ia harus dirawat di rumah sakit. Aksi viral ini membuat geram warganet yang mendorong PSSI menjatuhkan sanksi tegas. Kami dari PSSI sangat menyayangkan ya, karena ini juga di kelompok umur usia dini. Harusnya seperti ini jangan sampai terjadi, karena kita masih dalam ranah pembinaan. Nanti saya harap ini bisa dilanjuti oleh Komdis, Komisi Disiplin dari Asprop, karena ini Piala Suratin yang menyelenggarakan adalah Asprop, Provinsi Jateng, PSSI Jateng. Jadi saya harap jangan sampai seperti terjadi lagi, karena ini juga menyadari fair play ya, Mas. Jadi nanti baru umur segini aja udah seperti ini, jadi apalagi nanti untuk ke depan. Mas itu udah menerima laporan Mas dari atas kejadian kemarin itu? Kalau saya sendiri sebagai ketua PSSI Pati belum ada laporan ke saya. Semoga aja nih ya, ayo kita bareng-bareng membangun sepak bola Indonesia itu dari mulai ranah usia dini sampai ke profesional yang baik, dan juga menjaga fair play, menjaga attitude, semuanya kita kedepankan. Istilahnya fair play ya, seperti itu Mas. Sementara itu, manajemen Safin Pati Sports School mengambil sikap tegas dengan menjatuhkan sanksi disiplin berat pada pemainnya yang mencederai pemain lain. Ia dikembalikan kepada orang tua untuk proses pembinaan. Safin Pati pun minta maaf secara terbuka kepada Rama Jangkar, keluarganya, tim BJL 2000 dan PSSI. Selain itu, manajemen Safin Pati akan menanggung biaya pengobatan korban. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdurrahim TV One mengabarkan. Shen, siang-siang gini kayaknya enak makan yang aci-acian gitu, kayak ciba, cilung, cireng, cipuk. Aku nggak ngerti itu apa aja tuh namanya tuh. Aduh, ntar kalau kamu ke kampung halaman aku, ntar aku ajakin ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perdunia aci-acian ini, nah ini juga ada yang gara-gara viral. Penasaran pemirsa, jajaran viral peracian duniawi di Gresik, Jawa Timur diserbu warga. Ya, meskipun lapaknya baru saja dibuka, namun warga yang didominasi Gen Z hingga emak-emak ini rela antri panjang demi bisa menikmati lezatnya seporsi aci duniawi. Seperti inilah antrian panjang warga Gresik di lapak penjualan jajanan viral peracian duniawi di kawasan Bundaran GKB Gresik.
Warga yang penasaran pun rela antri panjang hingga menyedot perhatian para pengguna jalan yang melintas. Meski baru pertama kali dibuka, namun antusiasme warga yang didominasi Gen Z hingga emak-emak itu membludak lantaran ingin menyantap seporsi olahan aci bernama Margoci atau markas gerombolan aci yang disajikan dengan aneka inovasi dan rasa terbaru. Beragam menu berbahan tepung tapioka ini dijual dengan nama-nama yang menarik, seperti cipuk, cibai, aci ngambai, cicos, bacil, cirawang, cirawit, dan aneka sajian kuliner berbahan aci lainnya lengkap dengan kuah keju dan chili oil sebagai penggugah rasa dan selera. Salah satu penikmat jajanan aci mengaku dirinya penasaran dengan rasa aci duniawi lantaran baru pertama kali ada di Gresik. Memang rasanya enak. Kedua, karena memang di sini di Gresik itu baru ada satu ini ya. Ini makanan Bandung yang lagi hit. Sekarang ada di Gresik, jadi nggak usah jauh-jauh ke Bandung. Sudah ada di sini, menunya komplit. Ada cirawang, ada cirawit, ada cibai, sama ini ada cipuk kuah keju. Sementara itu, penjual jajanan aci viral duniawi mengatakan dalam sehari saja bisa menjual ratusan porsi kuliner berbahan aci ini. Mereka sih enak katanya, terus rasanya juga pas gitu katanya. Harganya mah terjangkau dari mulai 10.000 sampai 18.000 aja. Untuk memikat pembeli, penjual mencoba menyajikan aneka jajanan aci dengan cita rasa yang telah disesuaikan dengan lidah orang Jawa Timur. Nah, untuk bisa menikmati kelezatan jajanan aci duniawi dengan sensasi pedas yang menggoda ini, pembeli cukup merogoh kocek mulai dari Rp10.000 hingga Rp18.000 saja per porsinya. Murah bukan? Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, pelaksanaan Haji 2026 mendapat perhatian penuh dari Presiden Republik Indonesia. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, apa kabar Indonesia Siang? Pelaksanaan Haji 2026 mendapat perhatian penuh dari Presiden Republik Indonesia, khususnya selama memastikan keselamatan, perlindungan jemaah, ketetapan waktu, kualitas pelayanan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Presiden mengarahkan pelaksanaan Haji 2026 kembali menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama, khususnya di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah. Presiden juga mendorong evaluasi dan peningkatan kualitas layanan untuk penyelenggaraan haji berikutnya bagi Garuda Indonesia. Perhatian Presiden tersebut melalui penguatan kesiapan armada, kedisiplinan operasional, monitoring penerbangan, koordinasi lintas instansi, serta pelayanan yang lebih empatik pada jemaah. Garuda tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan operasional pada musim-musim sebelumnya. Hasil keberangkatan Haji 2026 mencatat on-time performance sebanyak 98,21%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan, Garuda Indonesia menuntaskan operasional Haji 2026 dengan melayani 102.705 jemaah dari 10 embarkasi dan OTP kumulatif sebesar 94,3%, namun capaian tersebut tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan angka. Kondisi tersebut menuntut pelayanan yang tidak hanya aman dan tepat waktu, tapi juga sabar, adaptif, inklusif, dan penuh empati. Bagi Garuda Indonesia, perhatian Presiden menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sebab di balik setiap penerbangan haji terdapat tanggung jawab untuk mengantarkan tamu Allah menuju tanah suci dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan. Pemirsa, pelaksanaan Haji 2026 mendapat perhatian penuh dari Presiden Republik Indonesia. Keselamatan, perlindungan, ketepatan waktu, kualitas pelayanan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sudah bersama dengan kami pemirsa Direktur Niaga Garuda Indonesia, Bapak Reza Aulia Hakim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rehana. Ini luar biasa ya, di balik kesuksesan pelaksanaan Haji 2026 ada sosok direksi muda di balik itu semua. Ini luar biasa sekali nih, Pak. Kalau kita lihat kemudian juga Presiden memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan Haji 2026 di tengah geopolitik, kemudian juga fluktuasi, bahkan hingga harga aftur, terutama kalau yang kita tahu pada aspek keselamatan, kemudian juga perlindungan jemaah, bahkan ini ada pelayanan dan juga tata kelola. Sebenarnya Pak,
bagaimana sih arti bagi Garuda Indonesia dan juga maskapai nasional ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Rehana atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali pada hari ini saya bisa hadir. Hari ini saya mewakili Pak Dirut, ya, Bapak Direktur Utama Bapak Gleni Kairupan, dan beliau menitipkan salam untuk seluruh pemirsa TV One. Dan saya senang sekali bisa berbagi. Pertanyaan yang pertama tadi ya terkait dengan perhatian Bapak Presiden. Ya tentunya ini merupakan amanat ataupun mandat yang sangat jelas bahwasanya keselamatan dan perlindungan jamaah harus selalu menjadi prioritas tertinggi, utamanya di tengah situasi geopolitik yang menjadi tantangan tersendiri tentunya untuk industri aviasi. Dan bagi Garuda tentunya penerbangan haji ini bukan hanya sekedar komersial atau operasional semata, namun juga amanah negara dan juga bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Dan mandat tersebut tentunya kami aplikasikan dalam kesiapan armada, kesiapan kru baik di udara ataupun darat, kemudian juga bagaimana koordinasi lintas sektoral baik di Indonesia ataupun di Arab Saudi, dan tentunya kita juga dalam pelaksanaannya berkoordinasi cukup erat dengan kementerian, terutama Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan tentunya sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden di mana pada tahun ini beliau sangat concern sekali, terutama bagaimana kita mengoptimalkan penerbangan kosong atau biasa disebut empty leg, di mana biasanya pada fase keberangkatan kami menerbangkan jamaah dan kepulangannya kosong gitu ya, atau sebaliknya di fase kedua. Dan puji syukur alhamdulillah kita juga sudah berhasil membawa wisatawan dari Arab Saudi untuk ke Indonesia, dan ini akan kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Dan tentunya tujuannya adalah bagaimana secara nilai ekonomis ya, bukan hanya kita mendapatkan revenue dari Kementerian Haji dan Umroh dalam hal ini, tetapi juga bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dari posisi empty leg. Jadi bagi kami ini merupakan sejalan dengan arahan Pak Dirut Bapak Gleni Kairupan bahwasanya guna memastikan layanan haji benar-benar dalam level terbaik bagi seluruh jamaah, sebagaimana juga visi Danantara yaitu melayani sepenuh hati. Oke, ini merupakan suatu amanah kepada negara dan juga tentunya ini kepada seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Nah tapi Garuda juga melayani lebih dari 102.000 jemaah melalui 10 embarkasi dan juga ratusan kelompok terbang serupa ya Pak. Kompleks penerbangan yang harus dikelola selama musim haji ini seperti apa sih Pak? Ya tentunya dengan jumlah 102.000 jemaah yang mana 50% ditangani oleh Garuda Indonesia, dan kami tentunya dengan periode yang cukup terbatas, limitasi waktunya adalah sekitar 2 bulan dan persiapan dengan cukup panjang, dan ini merupakan operasional yang cukup kompleks melibatkan banyak stakeholder, dan kami dalam Haji 2026 ini mengoperasikan 15 pesawat berbadan lebar dari 10 embarkasi. Nah ini merupakan tantangan karena kami mengintegrasikan seluruh ekosistem baik di aviasi dan juga Kementerian Haji dan Umroh, dan ini tentunya kita menyiapkan hal ini bukan hanya 1-2 bulan sebelum keberangkatan, namun jauh-jauh hari, mungkin sejak tahun 2025 sebelum 2026 ini dilaksanakan. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar, dan tentunya ketepatan waktu penerbangan haji dimulai jauh sebelum meninggalkan pesawat, meninggalkan landasan, dan ini tentunya butuh persiapan yang cukup matang. Tentunya ini ada persiapan yang matang agar hasilnya juga maksimal begitu ya Pak. Untuk fase keberangkatan di tahun ini kan mencatatkan OTP sebesar 98,21%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sebetulnya apa sih Pak yang menjadi kunci dari capaian tersebut? Ya tentunya ini keberhasilan menjadi keberhasilan bersama seluruh stakeholder. Tentunya kita tidak dapat mendapatkan angka tersebut tanpa dukungan seluruh pihak yang tadi kami sampaikan, baik di dalam dan luar negeri, ya, dan kesiapan armada, kesiapan kru juga, dan tentunya layanan di darat itu menjadi salah satu kunci utama. Dan yang terpenting adalah kami ingin berbagi bahwasanya persiapan haji tahun ini jauh lebih awal dibandingkan dengan haji-haji sebelumnya. Kami berkoordinasi dengan otoritas di Indonesia dan di Saudi untuk mendapatkan slot, dan juga bagaimana secara interaksi
dengan terkait dengan instansi terkait ini kami jaga sejak awal gitu Mbak. Jadi tentunya menjaga waktu jamaah agar kami juga dapat menghargai bagaimana makna perjalanan dan ibadah mereka. Gitu, Mbak. Tetap berkoordinasi dengan para stakeholder terkait di kuncinya ya betul. Pak ya. Nah sekitar 18% atau kurang lebih jemaah yang dilayani Garuda tahun ini merupakan jemaah lansia seperti yang kita tahu ya Pak ya. Bagaimana Garuda ini kemudian memastikan pelayanannya dapat cepat tapi juga sabar, empatik dan juga tetap manusiawi. Seperti apa Pak? Ya tentunya dari 102.000 jamaah atau 18% atau 18.000-nya merupakan lansia. Dan ini membutuhkan perhatian khusus. Kami mulai dari SDM tentunya dengan pelatihan, persiapan mental dan juga knowledge bahwasanya kami siapkan tim kita, staf kita dengan penuh rasa empati. Kemudian kami juga melakukan proses rekrutmen atau pemilihan kru baik di darat ataupun udara yang memang originnya ataupun daerah asalnya sama dengan jamaah haji dari setiap embarkasi. Jadi kelebihannya kru kita ini bisa berbahasa daerah dan ini memudahkan bagaimana pelayanan baik di pre, in dan juga post flightnya. Dan tentunya kita juga ingin sampaikan dalam hal ini bentuk fisik-fisik lainnya yang memang kita hadirkan. Yang pertama adalah penyediaan wheelchair dan ini merupakan haji pertama juga dengan dukungan penuh dari berbagai macam pihak, antara lain di airport kita mendapatkan fasilitas Avio Bridge atau Garbarata untuk 9 embarkasi. Jadi stop menggunakan tangga, kita sudah menggunakan Garbarata di tahun ini sebanyak 9 embarkasi. Luar biasa, ini jadinya para penumpang juga mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan, terutama para lansia ya. Pak, ini kalau kita berbincang lagi mengenai persiapan untuk haji di tahun depan, ini seperti apa sih Pak? Ya, tentunya persiapan haji ini dimulai sejak kloter terakhir 2026 ini selesai. Ya. Persiapan mulai dari aspek legalitas dan kemudian juga sebelumnya tentunya kami melakukan evaluasi bagaimana di 2026 ini dilaksanakan. Ada titik-titik yang memang harus segera kita perbaiki untuk perbaikan ke depannya dan tentunya ini merupakan kerja bersama mengingat ada beberapa poin yang memang beyond control kita. Ya, salah satunya upaya kita meningkatkan layanan bukan saja di haji tetapi juga umroh. Kita mentargetkan bahwasanya di Q4 tahun ini kita bisa juga melayani jamaah umroh dan haji nanti ke depannya insya Allah melalui Terminal 1 di Jeddah. Ya, ini merupakan kemajuan karena mengingat Terminal 1 di Jeddah ini terkoneksi dengan kereta cepat ke Madinah dan mungkin juga ini terkoneksi dengan penerbangan internasional lainnya yang dari Jeddah ke seluruh dunia. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk memperbaiki layanan dari waktu ke waktu. Luar biasa sekali, terus mengedepankan lagi pelayanan ke depannya. Pak, ini kan ada tagline melayani sepenuh hati. Sebenarnya untuk Garuda sendiri seperti apa sih maknanya Pak? Ya, tentunya ini merupakan pelayanan yang memang bentuknya dari hati ya dan sebagaimana kita ketahui salah satu bentuknya adalah kita berhasil menjalankan operasional haji dengan insya Allah ini disebut sukses karena OTP-nya juga 98% di fase keberangkatan dan total di 94% dan ada 18.000 lansia yang memang merasakan langsung dan kami melihat bahwasanya salah satu bentuk transformasi Garuda Indonesia adalah bagaimana transformasi tersebut atau layanan tersebut dirasakan oleh penumpang kita. Ya, Oke. Pak, ini kan seperti yang kita ketahui ini juga kemudian menjadi perhatian dari pemerintah, terutama dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada arahan khusus Pak seperti apa? Ya, tentunya kita ingin selalu meningkatkan layanan, bukan hanya efektif tetapi juga efisien. Tentunya kita akan terus menggali bagaimana kita melakukan efisiensi namun juga tidak mengindahkan atau mengesampingkan layanan. Ya. Baik, luar biasa sekali. Ini juga merupakan suatu komitmen dari Garuda Indonesia untuk penerbangan terutama tadi pelaksanaan haji tahun 2026. Terima kasih Pak Reza sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan juga pemirsa tentunya usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Roy Suryo melayangkan gugatan pra-peradilan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Roy menuntut ganti rugi senilai ratusan juta rupiah serta rehabilitasi nama baik.
Berbeda dari dua pra-peradilan sebelumnya, kini Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya dan pihak kejaksaan dengan tuntutan ganti rugi material maupun imaterial senilai 210 juta rupiah. Roy juga menuntut rehabilitasi nama baik atas upaya paksa penangkapan dan penahanan yang pernah dilakukan penyidik. Persidangan ini merupakan buntut dari kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 33 tahun 2026 di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda yang digelar di lapangan kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Adapun 1.204 Pamong Praja Muda lulusan IPDN tahun 2026 ini terdiri dari 728 putra dan 476 putri. Pamong Praja Muda dilantik akan ditugaskan di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para calon Pamong Praja Muda dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, mementingkan kepentingan rakyat, tidak korupsi, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara. Menjadi Pamong Praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara-saudara, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak. Apakah negara kita tertib atau tidak. Apakah negara kita membanggakan atau tidak. Apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak. Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang Pamong Praja.
Pemirsa, niat hati meredam aksi tawuran pagar besi tinggi yang menutup akses JPO dan kolong flyover Kalibata, Jakarta Selatan justru menuai keluhan warga. Sekat besi yang disiapkan sebagai benteng keamanan ini justru membuat jalur pejalan kaki sangat sempit. Lansia, ibu-ibu, hingga warga yang membawa barang terpaksa harus merunduk dan berebut kesempatan hanya untuk bisa melintas. Saat melintas di kawasan flyover Kalibata, Jakarta Selatan, ada pemandangan tak biasa yang menarik perhatian saya. Ada sebuah JPO atau jembatan orang yang dibangun pagar besi cukup tinggi. Keberadaan pagar besi ini kemudian membatasi akses para pejalan kaki dan juga membuat mereka harus bergantian untuk melintas dan menunduk. Kemudian apa sebenarnya penyebab atau alasan dibalik pemasangan pagar besi ini dan bagaimana dampaknya bagi mobilitas warga di sini? Setiap hari pemandangan di JPO yang berada di kolong flyover Kalibata ini diwarnai dengan perjuangan kecil yang menguras tenaga. Celah sempit yang disisakan pagar besi ini hanya cukup dilalui oleh satu orang secara bergantian. Bagi mereka yang berfisik kuat, melintas mungkin hanya soal menahan diri. Namun, bagi lansia, ibu hamil, hingga warga yang membawa barang bawaan, sekat besi adalah ujian fisik yang cukup menyiksa. Ruang publik yang seharusnya ramah bagi semua, kini berubah menjadi lorong sempit yang menjaring kenyamanan waktu dan langkah pejalan kaki. Pemirsa, sekarang saya akan mencoba untuk melewati akses kecil di mana ini merupakan jalan utama warga ketika melintas di JPO Kalibata ini. Di mana setiap orang yang melintas harus menunduk dulu untuk melewati atau bisa melewati akses kecil di sini. Untuk sebagian orang atau anak muda mungkin mudah untuk melewati akses ini. Namun bagaimana dengan lansia, apalagi mereka yang membawa barang dengan muatan yang cukup banyak. Belakangan diketahui pemasangan pagar ini untuk mencegah aksi tawuran. Namun pemasangan pagar dengan akses yang sangat kecil ini, di mana hanya untuk muat satu orang dan harus menunduk melewatinya, justru menimbulkan keluhan bagi para warga. Ya, pagar besi ini sebenarnya dipasang sebagai benteng darurat, dengan harapan dapat meredam aksi tawuran kelompok yang kerap terjadi di kawasan Kalibata. Sebagian warga memahami niat di balik pemasangan pagar besi adalah demi menjaga keamanan bersama. Namun, di sisi lain keberadaannya justru sangat mengganggu dan menyulitkan saat melintas. Jadi gimana ya, kalau untuk pejalan kaki mengganggu banget lah. Repot kan, apalagi pedagang yang bawa pikulan, yang melewat bawa sepeda, repot banget gitu. Ya karena ada tawuran ya, belum lama masih ada tawuran. Gitu. Mengganggu sih, mengganggu banget. Soalnya terlalu kecil kan dimensinya. Nyulitkan ya, apalagi untuk orang tua, kasihan. Itu kan ke arah rumah sakit Budiasi sana. Kadang deh orang tua menunduk atau bawa pedagang-pedagang yang manggul, itu keganggu sekali gitu. Rasa aman dan hak pejalan kaki seharusnya bisa berjalan bersama. Warga pun berharap pengamanan dilakukan secara lebih fleksibel. Sistem buka tutup pagar JPO pada jam-jam rawan menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Untuk mencegah ya keamanan ya, buka tutup aja.
buka tutup untuk anak sekolah, untuk pekerja yang pagi-pagi berangkat, ya kan. Nanti malam ditutup lagi, gitu buka tutup. Gitu karena masih ada tawuran. Belum lama tuh ada tawuran masih. Ukuran akses. Di sisi lain efektif untuk menurunkan tingkat tawuran ya. Tapi di sisi lain juga pejalan kakinya terganggu. Mungkin dari pihak keamanan diperketat lagi. Di jam-jam biasanya malam ya kalau tawuran. Setuju aja sih. Dikasih jam malam ya. Bukan sistem buka tutup. Efektif enggak ya, mengurangi ya gitu. Jadi sih ya menyulitkan juga sih buat orang-orang lewat. Kalau saran saya sih itu pagernya buka tutup aja ya. Itu kan di tawuran itu biasa di waktu malam. Jadi sekitar jam 12 malam bisa ditutup, paginya dibuka kembali gitu. Pagar besi di JPO Kalibata ini mungkin efektif untuk membendung bentrokan dan juga menghadirkan rasa aman. Namun di balik itu, setiap hari para pejalan kaki harus rela menyusuri celah sempit ini untuk bisa melanjutkan perjalanan. Keamanan memang penting, namun kenyamanan para warga juga tidak boleh diabaikan. Kini solusi yang tepat dinanti agar JPO Kalibata ini tidak hanya aman, namun juga nyaman bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Crescentia Kinanti, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejeda apa kabar Indonesia yang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, setelah 3,5 dekade berkarya di dunia musik simfoni Indonesia, Twilight Orchestra akan merayakan hari jadi ke-35 melalui konser spesial bertajuk Twilight Orchestra 35 tahun anniversary concert yang akan digelar pada 6 September mendatang di Aula Simfonia Jakarta. Twilight Orchestra yang berdiri sejak 8 Juni 1991 menjadi orkestra simfoni terlama di Indonesia yang masih aktif berkarya di bawah kepemimpinan Adi MS. Dalam perayaan hari jadi ke-35, Twilight Orchestra akan menghadirkan konser yang menampilkan beragam repertoar, mulai dari musik film, video game, Broadway musical, musik klasik, hingga lagu-lagu daerah Indonesia. Perayaan 35 tahun Twilight Orchestra juga mendapat dukungan dari Adinda Bakri Foundation. Dukungan terhadap Twilight Orchestra sebagai bagian dari delegasi atau legasi Indra Bakri, salah satu pendiri Twilight Orchestra. Menurut Adinda Bakri Foundation, dukungan terhadap Twilight Orchestra merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam mendorong pelestarian seni dan budaya Indonesia, tidak hanya di bidang musik, namun juga berbagai bentuk kesenian dan warisan budaya di tanah air. Kok ternyata alhamdulillah lumayan sukses gitu ya, orang seneng gitu. Terus langsung Bapak Indra Bakri ini dihubungin lagi di hubung teman-temannya, nah ini mesti diterusin, jangan berhenti sampai di sini gitu. Ya, minta saya terusin, saya bilang, aduh, di mana-mana orang berduit bosanan ya, nanti besok ada yang lebih menarik lagi dia switch, aku susah, aduh please Bang Indra, aku nggak berani gitu. Sampai setahun, tahun berikutnya, akhirnya saya baru oke deh, ini kelihatannya serius nih gitu ya. Mas Adi juga sempat bilang gitu kalau dilanjutkan oleh Ibu Adinda gitu. Bu Adinda juga waktu itu pertama kalinya kita kerjasama Mas yang di acara di Artpreneur itu Bu Adinda bercerita banyak tuh sama saya, sampai akhirnya kita support. Bu Adinda cerita sama saya, cerita juga yang anyar segala macam, dan dia pengen melanjutkan tongkat estafet dari papanya. Makanya waktu itu diskusi sama saya juga segala macam, kalau memang Ibu Dinda mau melanjutkan tongkat estafet Pak Indra, oke ayo kita bareng-bareng. Dan itu waktu itu 2 tahun lalu ya Mas ya? Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shina Damayana. Dan juga saya Rehana Meza, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.